Halo Sobat Sosiologi, kembali lagi bersama saya. Dalam edisi kali ini saya akan membahas tugas ujian akhir semester di mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Nama lengkap saya Thomas Mauritius Jo. Nomor induk mahasiswa saya 162303035. Dan saya di kelas Sosiologi reguler sore B. Mengkritisi tanggung jawab negara atas masyarakat dalam menghadapi COVID-19, dalam hal ini khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Saat ini wabah coronavirus atau yang sering disebut COVID-19 menjadi isu kesehatan yang paling menghebohkan di seluruh dunia. Hal ini tidak terluput dari negara Indonesia. Penanggulangan ekstrim seperti lockdown suatu negara bahkan suatu daerah pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut. Virus corona atau COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemik oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO. Dari beberapa hasil penelusuran dari berbagai media, surat kabar dan informan bahwa ada beberapa langkah-langkah teknis yang diambil oleh kepala daerah dalam pencegahan penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Telah diambil dengan berbagai strategi komunikasi yang telah dilakukan. Ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan langkah-langkah pengendalian penyebaran COVID-19 yang dianggap oleh ahli kesehatan dinilai lamban, saat itu Jokowi memerintahkan kepada kepala daerah semua provinsi hingga kabupaten dan kota menetapkan status penyebaran COVID-19 di wilayahnya dengan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pernyataan Presiden tersebut kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana non-alam yaitu COVID-19 yang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian langkah-langkah yang diinstruksikan agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah. Dan juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak seperti orang melakukan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Menariknya di sini adalah sebelum ada himbauan yang terpusat dari pemerintahan Indonesia, dalam hal ini Presiden, ada beberapa kepala daerah sebelumnya telah melakukan langkah-langkah tersebut. Gerakan pemerintah daerah dalam inisiatif pengendalian COVID-19 telah dilakukan diantaranya pemerintah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit yang menular atau yang disebut juga sebagai virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia melalui dari pilek hingga sampai yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering dan menurunnya imun tubuh, serta gejala lainnya yang kurang jarang dan mungkin akan dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri, sakit hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ataupun perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan mulai muncul secara bertahap. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ngada, dalam menanggapi masalah pandemi ini ada banyak cara yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona, yaitu memperlakukan kegiatan beberapa bulan terakhir melakukan kegiatan persekolahan, perkantoran dan menutup aktivitas gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya. Dan yang paling menjadi kontroversi di sini adalah melakukan lockdown secara total. Akibat dari keputusan pemerintah daerah melakukan lockdown, banyak menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang menerima
dan juga ada yang kurang setuju dengan keputusan dari pemerintah tersebut. Yang menilai bahwa penyakit COVID ini tidak boleh ada orang yang masuk sampai di Kabupaten Ngada, dan yang tidak terima berarti mereka merasa kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan biaya tambahan untuk kehidupan mereka. Pemda Ngada telah menyiapkan tempat di mana untuk mereka yang barusan pulang dari luar daerah harus diisolasi terlebih dahulu di tempat yang dulunya adalah lokasi. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tetapi juga respon dengan pendekatan secara sosial budaya, karena memiliki luasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial dan budaya pada masalah-masalah kesehatan. Masalah-masalah sosial ini banyak muncul dalam aspek pemerintahan di Republik Indonesia ini. Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah pula terus-menerus mengawal, mencermati, dan penanganan kasus COVID-19 ini. Pemerintah daerah memainkan peran dalam hal ini. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerah Kabupaten Ngada dan sekitarnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mengenal secara cermat dan memutuskan secara cepat dengan kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakan bekerja secara efektif. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada telah menyediakan anggaran yang cukup besar difokuskan untuk tenaga kerja atau tenaga medis dan operasional yang berada di Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada telah membeli APD dan menyediakan lokasi atau tempat sebagai tempat isolasi dan tempat karantina yang berletak di Turekisa. Untuk memutuskan atau mengidentifikasikan masalah dari mana berasalnya COVID-19 ini, pemerintah daerah Kabupaten Ngada telah menyiapkan penjagaan yang ketat, penjagaan 24 jam di tiap-tiap titik pintu masuk, misalnya di bandara, di pelabuhan, dan pintu-pintu perbatasan daerah Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi karantina seperti ini sangat dirasakan dan mengalami kesulitan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang untuk membiayai kebutuhan hidup dan membiayai anak sekolah mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Ngada telah berinisiatif memberikan bantuan berupa sejumlah uang kepada masyarakat yang notabene berdampak langsung atau memiliki pendapatan ekonomi yang rendah, serta memberikan bantuan-bantuan berupa pembagian gratis masker secara gratis, serta memberikan sumbangan dan bantuan kepada mahasiswa Kabupaten Ngada asal Kabupaten Ngada yang berada di luar Kabupaten Ngada. Jumlah uang yang diberikan kepada mahasiswa yaitu sekitar 500.000 per bulan dalam jangka waktu 3 bulan. Pada bulan Oktober 2020 kemarin, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengumumkan bahwa kegiatan atau berada dalam posisi new normal. Dalam hal ini, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengisyaratkan kepada seluruh masyarakat agar kembali bekerja secara normal, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan yang ada dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti
protokol yang ada. Berbicara tentang COVID-19 ini, sampai saat ini penyakitnya belum bisa diidentifikasikan secara jelas karena banyak kasus yang melihat korban atau orang yang positif corona semakin harinya semakin meningkat, dan jumlahnya akan terus bertambah karena masyarakat kita tidak mengikuti peraturan protokol yang ada. Meskipun pemerintah pusat melarang melakukan kegiatan-kegiatan misalnya berkumpul secara umum, tetapi ini menjadi suatu permasalahan yang besar karena khusus untuk 9 kabupaten yang berada di NTT ini telah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, salah satunya adalah Kabupaten Ngada. Dalam beberapa bulan terakhir ini, masyarakat menjadi dilema karena dalam posisi seperti ini, para calon atau kandidat bupati atau tim kampanye pemenangan salah satu paket pemenangan bupati melakukan sosialisasi secara bergilir dari kampung ke kampung. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang dikumpulkan dan duduk bersama. Ini menjadi suatu permasalahan yang sangat besar. Di sini saya coba mengkritisi ketindakan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ngada, yang melarang bahwa tidak boleh dilakukan acara resepsi pernikahan maupun sambut baru dengan membatasi waktu yaitu jam 12 tutup. Tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini banyak calon bupati atau tim-tim pemenang bupati melakukan sosialisasi di masyarakat, bahkan melewati sampai jam 12, dan secara aturan tidak boleh mengumpulkan masyarakat. Tetapi kenyataannya para pejabat, para elit politik mengumpulkan jumlah masyarakat yang begitu banyak dan mendengarkan visi misi mereka. Ini menjadi satu permasalahan yang cukup besar. Oleh karena itu, saya harapkan kepada pemerintah Kabupaten Ngada, khususnya dinas terkait, harus menerapkan peraturan dan harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Oke, baik, terima kasih. Demikian hasil pembahasan video dari saya ucapkan.